wabarakatuh, sahabat dakwah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan dalam kegiatan kita pada podcast Ramadan yang diadakan oleh Fakultas Dakwah UIN Sultan Tasifuddin Jambi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang, orangnya ceria, orangnya simpatik, juga seorang profesor baru di UIN Sultan Tasifuddin Jambi. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Lukman Hakim MPDI. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah, sehat, barakallah. Kira-kira selama bulan Ramadan ini kesibukannya apa saja ya Prof? Alhamdulillah, ini silaturahmi dan safari Ramadan. Wow. Ini yang digagas oleh MUI, ya? Majelis Ulama Provinsi Jambi. Itu selama bulan Ramadan ini lah berapa kali turun ke safari Ramadannya Prof? Alhamdulillah, ada beberapa kabupaten yang dijadwalkan. Ya, dijadwalkan dimulai dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, lalu dilanjut dengan Kabupaten Batanghari, ya, Kabupaten Saralangun, Kabupaten Merangin, dan malam Jumat, malam Sabtu malam Minggu, alhamdulillah sudah selesai dari Kabupaten Tanjab Timur, Tanjab Barat. Tanjab Barat ya. Masya Allah luar biasa kesibukan Pak. Masya Allah tanggal 10 nih Tanjab Timur nih berangkat. Iya. Alhamdulillah kesibukannya pemirsa sekalian sangat luar biasa, penuh padat ya Pak ya. Ya alhamdulillah, barakallah. Ya, profesor baru di UIN, kira-kira kiat untuk menjadi profesor gimana? Biar bisa ini jejaknya Bro. Iya, yang penting ada kemauan. Kemauan ya Bro ya. Jadi istilah apa nama kata mutiara, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sungguh-sungguh sabar kan. Iya. Insya Allah ada cita-cita itu akan ada hajat dan cita-citanya insya Allah tercapai. Luar biasa. Kalau sudah profesor itu pensiunnya pertama ya? Iya, pertama itu catatan administrasinya bertambah. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya panjang umur dan barokah umurnya. Amin. Kira-kira Prof sedikit lah sebelum masuk ke tema inti kita ya Prof. Kalau kepengurusan guru besar itu masa pengurusannya berapa lama itu Prof? Sehingga keluar itu SK guru besarnya itu. Sebetulnya dalam proses itu tidak perlu berlama-lama. Ya berlama-lama. Ya, yang penting ya sesuai syarat dan rukunnya. Ya syarat rukunnya. Dan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dan lain sebagainya. Yang lain ya itu tadi balik ke niat dan tingkat kesungguhannya, kemauannya yang bersangkutan kan. Sabar ya, diutamakan sabar lah, jangan cepat bosan kan. Jangan mengeluh lah, jangan menyerah ya kan. Kalau bisa sekali layar berkembang pantang suruh ke belakang. Begitu kan usahanya. Orang yang sabar lah yang termasuk orang yang beruntung. Orang yang selalu berterima kasih lah yang termasuk orang yang beruntung. Ya, terima kasih. Barakallah. Mudah-mudahan kita semua bisa ngikut jejaknya. Prof, ini podcast Ramadan ini yang dilakukan oleh ini selama Ramadan ini ada terus narasumber baru, tema-tema baru yang kita bahas. Kebetulan untuk hari ini tema yang kita bawa adalah orang yang merugi selama Ramadan. Kan Ramadan sering kita dengar sebagai bulan penuh rahmat, berkah, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ternyata tidak semua orang Prof benar-benar merasakan keberkahan itu. Nah, kalau menurut Prof sendiri, kenapa itu Prof?
Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin pengantar ya isi dari orang-orang yang dari mana saja orang yang termasuk merugi pada bulan Ramadan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lah kita memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajarnya lah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang jika kita hitung nikmatnya tidak dapat kita hitung. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan selalu sukses dalam aktivitas kita sehari-hari. Lalu bulan Ramadan ya, bulan yang penuh ya rahmat dan ampunan. Namun ya ada juga di antara mereka yang tidak mau memanfaatkan kesempatan yang baik ini, maka sehingga mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya, itu di antaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan pertanyaan saya awal tadi ya, Prof ya. Dan pengantar dari Prof tadi masalah orang-orang yang merugi itu. Kenapa itu, Prof? Kan kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, maghfirah, rahmat kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak semua orang benar-benar merasakan keberkahan itu, Prof. Nah, kira-kira seperti apa sih yang bisa diharapkan yang dikatakan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu? Ya baik, sebetulnya ada pantunnya itu. Bulan Ramadan bulan yang suci, bulan ampunan, bulan yang dicari. Ya, tinggikan iman, ya tinggikan iman, sucikan hati agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kalau kata Imam Al-Ghazali, ya kan, orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang baik pada bulan Ramadan. Atau kata Pak Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali. Di dalam pemikirannya kan bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Jadi bagi mereka yang tidak menggunakan kesempatan, memanfaatkan kesempatan yang baik pada bulan Ramadan ini, nah mereka itu berarti termasuk orang-orang yang merugi ya. Sudah jelas-jelas memang kenyataannya banyak faktor ya, banyak faktor penyebabnya. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini. Mungkin faktor ini sejauh mana pengetahuannya tentang pentingnya bulan Ramadan. Bisa jadi faktor kesadaran lah, motivasi dan kesadarannya. Bisa jadi dianggap tidak ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah itu diantaranya. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lalai dan sesat. Kan hadis Rasulullah SAW juga yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sesungguhnya orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik.
Di hadis yang lain, barang siapa yang tidak dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ya kan? Jadi orang yang merugi di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik. Ya kan? Nah, kemudian mereka tidak memiliki kesadaran dan motivasi untuk beribadah, ya, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan iman dan amal saleh. Itu diantaranya. Iya. Terima kasih. Ya, tadi ada pengetahuan kita yang tidak mengetahui ya, Prof. Iya. Yang kemudian ada kesadaran kita. Iya, kesadaran kita bahwa kurangnya tadi memanfaatkan bulan Ramadan itu ya, Prof. Karena Tuhan memang sudah kasih bonus lah banyak bulan Ramadan ya, Prof. Iya, betul. Apa pahala kita dilipat gandakan, ibadah yang baik lainnya dilipat gandakan ya. Sangat merugi ya menurut surat Al-A'raf tadi ya, Prof. Ya, betul. Yang tadi disampaikan. Kemudian Prof, kalau kita lihat di sekitar kita ini, di sekeliling kita ini, Prof, ada juga orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, Prof. Tapi setelah Ramadan itu selesai, tidak ada perubahan dalam hidupnya, dalam dirinya, Prof. Kira-kira sebenarnya kenapa hal ini bisa membuat seorang itu kehilangan makna dari Ramadan itu sendiri, Prof? Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan jawaban itu, ya kan? Ya. Kita tanya dulu mana yang orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi itu kan? Iya. Nah, yang pertama itu mereka atau orang-orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa, yang tidak tahu jelas alasannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka atau orang itu yang tidak sholat tarawih. Itu gitu. Kemudian orang yang tidak membaca Al-Quran, kemudian yang tidak bersedekah, ya kan? Bersedekah. Kemudian ya mereka yang berbuat maksiat, berdosa dalam bulan puasa ini. Ini ya daftar orang yang termasuk orang yang merugi ya, merugi. Nah, tentu harus ada upaya solusi ya, solusi. Nah, solusi ya tentu ada bagaimana solusi untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan sehingga ada motivasi dan kesadaran untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik pada bulan Ramadan ini. Nah, kita menganggap mereka itu kurang pengetahuan lah, katakanlah dia menganggap ini tidak ada penting belum puasa kan? Saya lihat di depan rumah saya itu ada juga yang rumah makan dan ditutup ya, tahu-tahu di dalam itu banyak tamu kan? Itu menganggap puasa itu tidak penting ya. Kalau menganggap puasa itu penting dan ada ancamannya, ya kan? Ya mereka tidak melakukan itu ya. Ya paling tidak ya melaksanakan ibadah-ibadah itu nantilah soal nanti termasuk yang golongan yang keberapa. Yang golongan keberapa. Nah, itu sebetulnya. Nah, lalu ya solusinya ya memang harus harus bagaimana upaya mereka itu harus ada upaya-upaya lah untuk meningkatkan pengetahuan itu ya. Ada upaya untuk bagaimana supaya termotivasi termotivasi. Bagaimana supaya bisa ada kesadaran ya, kesadaran dan harus bertaubat juga itu ya. Dari kaitan apa yang telah dilakukan pada bulan puasa ini. Sayang sekali tidak dilaksanakan pada bulan puasa ini. Itu diantaranya. Terima kasih. Baik, itu momentum ya, Prof. Karena ada juga sebagian yang bilang kalau kita tidak berubah di bulan yang baik, di hari yang baik Ramadan ini, kita susah untuk menemukan perubahan-perubahan di bulan-bulan berikutnya ya. Iya, betul. Nah,
tolak ukur dari perubahan itu dari bulan Ramadan itu ya, Prof. Iya, Karena betul. itu banyak sekali hikmahnya, Prof. Ya. Jadi, Prof, kembali kepada pertanyaan tadi, Prof. Iya. Kan di sekitar kita itu sering orang puasa, tapi tidak banyak puasa itu mulai dari anak kecil mampu untuk melaksanakan puasa, Prof. Ya. Sampai lansia, orang dewasa pun. Tapi tidak mendapat apa-apa, Prof. Kan hadis Nabi itu kan ada bilang kamsoimun laisa lahu minaju ilal watas kan. Banyak mereka yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, lapar dan haus. Kira-kira apa yang hilang dari makna puasa itu sehingga dia tidak tidak menikmati, tidak memperoleh dari ininya, Prof. Dari bulan Ramadan itu, Prof. Baik. Ada mereka itu berpuasa tapi dari puasa itu tidak memperoleh apa-apa. Iya kan? Tidak memperoleh apa-apa. Iya. Ya, puasa itu ya harus berdasarkan imannya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan-harapan ya kan? Nah, iman. Jadi dipertanyakan imannya kan? Dalam hadis kan jelas itu shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kalau bisa berpuasa itu karena iman kan. Ya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena mertua ya kan. Ya, karena calon gitu kan. Karena atasan gitu kan. Banyak karena itu. Nah, tidak boleh, yang bagus ya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita keimanan keyakinannya sudah mantap, sudah kuat, ya itu tidak terpengaruh itu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi dia mana berpuasa itu tidak berlandaskan iman ya. Tidak mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap puasa juga tidak mendapatkan apa-apa ya, adalah puasa yang tidak disertai dengan niat yang ikhlas, ya kan? Tidak ada perubahan dalam perilaku, itu kan. Nah, kalau bisa dalam bulan puasa itu berubahlah perilakunya, kan? Nah, begitu. Kemudian tidak ada peningkatan dalam keimanan. Puasa seperti ini hanya akan menghasilkan kelelahan dan lapar, tanpa ada pahala dan manfaat yang diterima. Rasulullah SAW bersabda, yang saya bacakan tadi ya, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, puasa yang tidak mendapatkan apa-apa itu kalau kita urutkan yang pertama dia tidak ada niat yang ikhlas, yang ikhlas dia. Kemudian tidak ada perubahan dalam perilaku. Ya. Kemudian tidak ada upaya lah untuk peningkatan dalam keimanannya. Kemudian amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Diantaranya. Terima kasih. Baik. Karena bulan Ramadan itu kalau kita tidak memang menggunakan secara maksimal, ya kita memang tidak mendapat apa-apa ya, Prof. Iya, tidak mendapatkan apa-apa. Karena tujuan puasa itu memang ikhlas karena Allah ya. Kata Allah tuh puasa itu untuk kata Prof. Iya, betul. Aku yang akan membalasnya ya. Jadi ibadah puasa ini memang ibadah yang spesial daripada ibadah yang lainnya, Prof. Ini Prof, kan ada pertanyaan ini, Prof. Kira-kira kalau apa yang harus kita lakukan, Prof, sehingga Ramadan itu memang benar-benar menjadi berkesan bagi orang yang berpuasa, bagi umat Islam maupun umat yang lainnya, Prof, sehingga Ramadan itu membekas di dirinya itu, Prof. Cerminan seorang muslim sejati lah, Prof. Iya. Sehingga berbekas ya. Iya, sehingga dia membekas itu, Prof. Kadang-kala itu kan setelah berakhirnya Ramadan, kalau dia tidak membekas itu, Prof, kembali ke setelan pabrik namanya, Prof. Kalau sudah setelan pabrik itu
tergantung apakah ininya bagus atau tidak bagus kan. Kalau bagus alhamdulillah, kalau tidak bagus itu nauzubillah namanya. Jadi gimana itu Prof, biar Ramadan kita ini membekas lah di ya. Baik. Tadi sudah kita katakan bahwa ya supaya berbekas ya, puasanya, yang pertama tadi ya, dengan niat ya, melaksanakan puasa ini dengan niat yang ikhlas ya kan. Ya. Nah, jadi dilihat dulu nilai keikhlasannya, ya kan ya. Sebetul nilai keikhlasan itu bisa dilihat dari wajahnya, gitu kan? Dari wajahnya kan. Ini tidak ikhlas puasa ini kan. Nah, ada sesuatu, gitu kan? Jadi niatnya, pasangkan niatnya, ya, niatnya. Nah, kemudian ya menganggap puasa itu penting, gitu kan? Nah, ada upaya serius ya, untuk mengikuti apa namanya, amaliyah yang ada di dalam bulan puasa, melaksanakan puasa itu dengan kesungguhan, ya kan? Kemudian mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah itu melaksanakan sholat tarawih, ya, banyak membaca Al-Quran, ya enggak? Iya. Kemudian ini bersedekah, ya kan? Kita tahu bahwa sedekah di bulan Ramadan tuh afdalu sedekatul Ramadan. Sedekah yang paling utama itu sebetulnya sedekah bulan Ramadan. Ya, orang banyak ada tahu manfaat daripada sedekah itu kan. Kalau orang tahu manfaat daripada sedekah itu, ya enggak. Itu tuh berupaya setiap waktu ya berusaha untuk memberi sedekah, ya kan? Nah, pahalanya luar biasa, apalagi bersedekah pada bulan Ramadan. Nah, kemudian menghindari, tentunya orang yang berpuasa, yang tahu manfaat puasa itu dia menjaga lisannya, ya kan? Menjaga pendengarannya, gitu kan? Mulai dari pikiran lah, menjaga pikiran, menjaga lisan, menjaga kupingnya, enggak, supaya sampailah ke hati, ya itu. Nah, puasa-puasa seperti itu, ya, puasa-puasa seperti itu, ya. Jangankan setelah puasa, di waktu ibadah Ramadan dia bisa menjaga. Sudah barang tentu nanti setelah bulan Ramadan. Dia kepingin itu Ramadan lagi, ya. Pasti dia kepingin Ramadan lagi. Ya, sedih rasanya. Lepas dari bulan Ramadan. Begitulah besar manfaatnya. Itu bagi mereka-mereka yang memiliki pengetahuan kaitan dengan Ramadan ini. Kalau bagi mereka yang dangkal pengetahuan tentang Ramadan, itulah tadi menganggap ya lamonian, enggak. Menjadi sholat itu ya sholat tarawih. Kalau bisa ada yang cari dua rakaat, gitu. Itu tuh orang-orang seperti itu ibadah mencari 2 rakaat, gitu kan? Iya, itu cari yang normal ya. Ada yang 23 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 8 rakaat, nah begitu dah. Yang 20 rakaat itu 3 witir, itu 23. Yang 10 rakaat itu ada 3 witir, jadi 13. Ada itu, enggak? Nah, ada yang 8 rakaat itu ya 8 rakaat ditambah witir 3, gitu kan? Ada juga yang witirnya 2 salam, ada yang 1 salam, yang 8 rakaat. Nah, begitu. Nah, ini ada juga yang sudah 2 rakaat aja lari dah. Gitu. Nah, yang seperti ini bagaimana? Sudah jelas, ya. Tidak ada manfaatnya nanti, ya. Tidak ada manfaatnya nanti setelah habis Ramadan, ya kan? Nah, kita berharap sahabat semua, sahabat dakwah ini, termasuk yang betul-betul mengharapkan bulan Ramadan ini, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, dan insya Allah setelah Ramadan itu kepingin bulan Ramadan lagi.
gitu tuh. Gitu deh. Ramadan berkesan itu, Bro. Iya, kalau enggak tuh, nah mereka itu termasuk orang yang merugi, ya gitu kan. Ya, orang merugi itulah tadi ya. Ya. Jangan banyak cita-cita untuk ke depan itu. Iya. Yang akan datang jangan banyak cita-cita. Nah, sudah jelas itu, tidak tahu momen-momen. Kita menggunakan momen itu kan. Iya. Nah, yang baik itu diantaranya. Terima kasih. Mantap, luar biasa sekali, Prof. Ini sudah sampai penghujung kita nih, Prof. Baik. Kami minta ke Prof sebagai narasumber ini kiat motivasi mungkin untuk sahabat dakwah kita nih, Prof. Sahabat dakwah yang rajin mendengar podcast ini kan. Ya, baik. Supaya kita terhindar dari orang-orang yang merugi tadi, Prof. Dan Ramadan itu emang berkesan kan dalam kehidupan ini kan, Prof. Prof, mohon, Prof. Baik, terima kasih sahabat dakwah ya. Agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, adalah orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Mereka tidak memiliki kesadaran dan motivasi untuk beribadah, ya, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan iman dan takwa, dan meningkatkan iman dan amal solehnya. Ya. Nah, salah satu solusi atau jalan keluarnya, iya kan? Iya, mereka harus meningkatkan pengetahuan tentang keutamaan bulan Ramadan, ya. Mereka meningkatkan motivasi untuk beribadah dengan cara berdoa, ya kan? Banyak berdoa, ya kan? Ya, tidak hanya berusaha, tapi berdoa. Doa, apalagi berdoa itu dengan orang-orang yang soleh, ya kan? Para kiai, enggak doa gitu dikabulkan, doa kiai, gitu ya, berdoa gitu, dan berzikir, banyaklah berzikir, ya kan? Baca tasbih, kalau bisa diperbanyakkan. Kalau saya sering nyarankan, kalau di dalam melaksanakan tugas dan perjalanan, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, itu diperbanyak. Istighfar, membaca surat Al-Fatihah, begitu ya. Kita tahu maknanya itu. Rahasia di balik Al-Fatihah itu kan ada itu. Sudah tuh banyak membaca selawat, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Paling tidak supaya tertib, istighfar itu 11 kali. Sudah tuh Al-Fatihah 11 kali. Sudah surat Ikhlas 11 kali. Sudah tuh selawat Nabi itu berkali-kali itu selawat. Nah, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian upaya lain itu mencari kesempatan. Kita cari kesempatan, kesempatan untuk beramal itu, ya, beramal soleh. Seperti bersedekah dan berpuasa tadi, ya. Nah, kita cari kesempatan bersedekah. Apa perlu kalau keluar ini, ketemu ya gak ini, keluar kan, kantong sebelah atas isinya 100, ya. Kantong sebelah kanan atas itu mungkin 50. Kantong di kantong celana sebelah kanan ini 30, sebelah sini 20. Setiap kantong itu disimpan, gitu tuh. Jadi sesuai dengan tingkat nanti. Begitu. Jadi setiap ketemu kasih duit, sedekah. Jangan itu yang kita keluarkan, insya Allah itu tidak akan pernah berkurang, itu akan bertambah. Itu coba kita baca sejarah, sejarah orang yang dermawan itu. Betul. Itu tidak pernah berkurang, bertambah terus, gitu. Jadilah orang bernama dermawan. Insya Allah ya harta kita bertambah, ya begitu. Kemudian ada upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, pahala ibadahnya itu kan banyak ya. Itu tadi mulai dari pikiran tuh
yang bagus lah, berprasangka baik. Gitu kan. Paling tidak gitu dapat pahala berprasangka baik. Gitu. Jangan pikiran macam-macam. Ya nanti terlambat, mulai pula pikiran ini. Inilah mulai pula, ya kan? Mulai geruk pula, gitu loh makanya. Itu tidak boleh. Dari pikiran, kita dapat pahala, pikiran yang baik. Kemudian dari perkataan, keluarkanlah kata-kata yang orang senang mendengarnya. Ya enggak? Jangan sampai kata-kata yang dikeluarkan, yang kita ucapkan itu berbekas, ya kan? Membuat orang tersinggung. Ya, kalau sudah tersinggung, apalagi orang tua, payah ngubuknya. Kita itu dari pendengaran, ya, dari pandangan, gitu kan? Pendengaran itu ya. Mendengarannya yang baik-baik, kan? Mata juga begitu, ya kan? Jangan ada unsur kesengajaan untuk melihat. Iya melihat, ya kalau sekilas tidak apa-apa, nggak ada rezeki. Tapi kalau ada upaya, katakan, bahaya itu, apalagi pandangan pertama. Bahaya kan? Gitu tuh, sampailah nanti ke hati, ya gitu. Jadi dari pikiran, ya lisannya, ya pendengarannya, penglihatannya, penciuman juga kan. Nyium-nyium kan itu tuh kan. Yang boleh tuh kalau nyium istri. Jangan masih nyium, tuh kan. Kemudian alat panca indera yang lain, tangan, kaki. Ya tangan itu jangan pula mana tangan itu digunakan yang tidak baik, begitu kan. Itu banyak tuh tangan dolatah itu kan. Iya, pura-pura megang tangan, lahir jalan lalu pegang muka pula. Gitu. Pokoknya tangan itu jangan nak latah gitu kan. Kaki begitu juga, berjalan ke tempat yang baik. Jangan di tempat-tempat yang tidak sesuai, yang dilarang. Itu diantaranya. Nah, marilah kita memanfaatkan kesempatan. Kalau menurut saya, marilah kita memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini, ya kan? Nah, kita belum tahu nanti apakah nanti sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Itu tuh. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan ya. Iya. Pergunakanlah kesempatan selagi ada sebelum datang kesempitan. Gitu kan. Itu diantaranya. Terima kasih. Itu barangkali ya. Terima kasih Prof. Berarti yang puasa itu semua anggota tubuh kita. Anggota tubuh puasa. Sampai pikiran kita harus semuanya puasa. Jadi pemirsa, sahabat dakwah podcast Ramadan, maka dengan berakhirnya pertanyaan kemudian pencerahan tadi, maka berakhir podcast kita hari ini. Saya selaku host pada podcast ini mengucapkan ribuan terima kasih Prof atas waktu kesempatannya telah memberi pencerahan-pencerahan untuk sahabat podcast ini. Mudah-mudahan puasa ini memang berkesan, berbekas di dalam hati kita. Tidak hanya selama bulan Ramadan ini, tapi juga setelah akhir dari Ramadan ini. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fac cu tine mare film, interzis pentru copii. Și a te ribiar gest